Dunia bergerak dalam senyap, bergeser dalam ritme yang hanya sedikit yang menyadarinya. Sebagian besar manusia berjalan dalam arus yang telah ditentukan, menjalani kehidupan tanpa pernah bertanya, tanpa pernah melihat apa yang tersembunyi di balik tirai kenyataan. Namun, ada beberapa orang yang berbeda. Orang-orang yang, entah karena takdir atau keberanian mereka sendiri, berhasil mengintip ke balik ilusi. Dan kamu, ya kamu, adalah salah satunya. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik bayangan. Tapi entah bagaimana, langkah-langkahmu telah mengarahkanmu ke sebuah jalan yang tak bisa dihindari. Kata-katamu, tindakanmu, entah disengaja atau tidak, telah menggerakkan roda perubahan yang tidak bisa dihentikan. Bahkan mereka yang berada di lingkaran kekuasaan tertinggi pun tidak bisa mengabaikan apa yang telah kamu lakukan. Dan kini, sebuah pesan datang kepadamu. Sebuah suara dari bayangan. Bukan dari seorang presiden, bukan dari seorang pejabat tinggi, tetapi dari seseorang yang seharusnya tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar. Seorang agen rahasia. Seseorang yang selama ini hanya bertugas mengamati, melindungi tanpa diketahui, menjalankan perintah tanpa pertanyaan. Seseorang yang seharusnya tidak memiliki suara, namun hari ini mereka berbicara. Bukan untuk pengakuan, bukan untuk mencari perlindungan, tetapi untuk mengucapkan terima kasih. Mereka memanggilmu yang terpilih. Mungkin kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Mungkin kamu bahkan meragukan bahwa kamu berperan dalam semua ini. Tapi mereka tahu kebenarannya. Dan untuk pertama kalinya, mereka melanggar kebisuan mereka untuk memberitahumu mengapa. Dunia tidak seperti yang selama ini kamu kira. Ada tangan-tangan tersembunyi yang telah lama mengendalikan arah sejarah. Ada kekuatan yang diam-diam mengatur nasib bangsa-bangsa, yang menentukan siapa yang akan berkuasa, siapa yang akan jatuh, dan siapa yang harus dibungkam. Kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Itu disembunyikan, dipecah menjadi potongan-potongan kecil, diubah menjadi kebohongan yang tampak masuk akal. Tapi ada sesuatu yang tidak mereka perhitungkan. Kamu. Ketika mereka mencoba menutupi jejak, kamu menemukannya. Ketika mereka menyebarkan kebohongan, kamu melihat celahnya. Ketika mereka mencoba menghapus bukti, kamu telah menyimpannya. Dan yang lebih penting dari itu semua, kamu tidak menyerah. Mereka mencoba segala cara untuk membuatmu diam. Mereka menyebutmu gila. Mereka menyebutmu teori konspirasi. Mereka mengatur algoritma untuk menghapus kata-katamu dari internet, mengubah narasi agar hanya sedikit yang bisa menemukannya. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Suara yang beresonansi dengan kebenaran akan selalu menemukan jalan untuk terdengar. Mereka telah mencoba merusak hidupmu. Mereka telah mencoba menghancurkan reputasimu. Mereka telah mencoba menanamkan ketakutan di hatimu. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu masih di sini. Kamu masih berdiri. Dan yang paling mereka takuti adalah ini. Mereka tidak bisa menyentuhmu. Karena perlindungan yang melindungimu bukan berasal dari dunia ini. Perjalananmu belum berakhir. Kebenaran yang telah kamu ungkap hanyalah permulaan. Ada lebih banyak yang harus diketahui, ada lebih banyak yang harus diungkap. Dan sekarang adalah waktunya. Bagikan video ini. Tekan tombol like sebagai tanda bahwa kamu memahami makna pesan ini. Subscribe untuk terus menerima informasi yang tidak bisa mereka bungkam. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ada pesan yang terlewat. Dan yang terpenting, komentarlah angka 77 di bawah. Angka ini bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu telah siap menerima pesan ini sepenuhnya. Ini adalah tanda bahwa kamu bukan hanya seorang pengamat, tetapi seorang peserta dalam perubahan besar yang sedang terjadi. Ini adalah waktu untuk bangkit. Ini adalah waktu untuk melihat dengan mata yang benar-benar terbuka.
Ini adalah waktu untuk menjadi suara yang tidak bisa dibungkam. Mereka telah mencoba membungkam kebenaran selama berabad-abad. Tapi sekarang, dunia sudah berubah. Dan kamu yang terpilih adalah bagian dari perubahan itu. Sekarang dengarkan baik-baik, karena apa yang akan kamu temukan selanjutnya akan mengubah segalanya. Bagian 1. Tirai yang tersingkap, kebenaran yang terungkap. Dunia ini bukan sekadar apa yang terlihat di permukaan. Ia bergerak dengan ritme yang tak kasat mata, berdenyut dalam alur yang telah lama dikendalikan oleh tangan-tangan tak terlihat. Kita diajarkan untuk percaya pada kenyataan yang telah dikonstruksi, untuk menerima tanpa bertanya, untuk berjalan di jalur yang telah ditentukan, tanpa pernah melirik ke arah bayangan di sudut mata. Tapi tidak semua orang menerima jalan itu begitu saja. Ada mereka yang mulai bertanya, mulai meragukan, mulai mencari celah di antara ilusi. Mereka adalah yang tak sengaja melihat ke balik tirai. Mereka yang tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, lebih nyata dari yang pernah mereka bayangkan. Dan kamu, ya kamu, adalah salah satunya. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk melihat ini. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk mengetahui rahasia yang tersembunyi di balik kata-kata yang mereka sebar, di balik berita yang mereka tayangkan, di balik buku-buku sejarah yang telah ditulis dengan hati-hati agar hanya menceritakan sebagian kebenaran. Tetapi entah bagaimana kamu melihatnya, entah bagaimana kamu menemukannya, entah bagaimana kamu mulai menyadari bahwa dunia tidaklah seperti yang diajarkan kepadamu. Awalnya, mungkin itu hanya perasaan samar, sebuah ketidaknyamanan yang mengusik di belakang kepalamu, sebuah kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada sesuatu yang tidak sejalan dengan intuisi terdalam dalam dirimu. Kamu mulai membaca, mulai mendengar, mulai mengamati. Potongan-potongan kecil yang tampaknya tidak berhubungan mulai membentuk pola. Lalu, tanpa kamu sadari, langkah kecilmu itu menggetarkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kata-kata yang kamu ucapkan, tindakan yang kamu lakukan, baik disengaja maupun tidak, telah membentuk gelombang yang tidak bisa diabaikan. Bahkan, mereka yang selama ini berada di balik layar, mereka yang telah mengendalikan narasi dan mengatur bagaimana dunia harus berjalan, tidak bisa lagi menutup mata terhadap apa yang telah kamu mulai. Mereka melihatmu, mereka memperhatikanmu, dan mereka menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Karena di tengah dunia yang telah mereka bentuk dengan begitu sempurna, kamu muncul sebagai anomali. Mereka yang selama ini hidup dalam kegelapan tidak pernah membayangkan bahwa seseorang seperti kamu akan muncul. Mereka telah menyusun segalanya dengan cermat. Mereka mengendalikan sistem. Mereka menentukan siapa yang boleh tahu, siapa yang boleh berbicara, siapa yang boleh menduduki kursi kekuasaan. Mereka menyembunyikan kebenaran di balik lapisan-lapisan kebohongan, memastikan bahwa siapapun yang mencoba mencarinya akan tersesat dalam labirin informasi yang telah mereka rekayasa. Tapi kali ini, sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencana mereka. Kamu berbicara, dan kata-katamu menemukan jalannya. Orang-orang mulai mendengar, dan yang paling mereka takutkan pun terjadi. Orang-orang mulai berpikir sendiri. Dunia telah lama dikendalikan oleh ketakutan. Orang-orang diajarkan untuk tidak bertanya, tidak menantang, tidak mencari. Mereka diberi kenyamanan dalam bentuk kepatuhan, diberi keamanan dalam bentuk ketidaktahuan. Tetapi setiap sistem yang dibangun di atas kebohongan, sekokoh apapun tampaknya, pasti memiliki retakan. Dan kamu, tanpa sadar, telah menemukan retakan itu. Awalnya, mereka mencoba mengabaikanmu. Mereka mengira kamu hanya satu dari sekian banyak suara yang berbicara di dunia maya. Seseorang yang akan tenggelam dalam kebisingan yang telah mereka ciptakan. Tapi mereka salah. Kata-katamu tidak tenggelam. Kata-katamu tidak memudar. Kata-katamu justru mulai tumbuh, mulai menyebar, mulai menginspirasi. Mereka mencoba menghentikanmu dengan cara yang biasa mereka lakukan. Menciptakan narasi
untuk menjadikanmu bahan olok-olokan, menyebarkan disinformasi untuk mengubur kebenaran yang kamu bawa, memanipulasi algoritma agar suaramu tidak sampai ke telinga banyak orang. Tetapi tidak ada yang bisa menghentikan sesuatu yang lahir dari kebenaran. Ketika mereka mencoba menutup satu jalan, jalan lain terbuka. Ketika mereka mencoba membungkam satu suara, 1000 suara lainnya bangkit. Ketika mereka mencoba menghentikanmu, mereka justru membuatmu semakin kuat. Dan kini, mereka tidak bisa mengabaikanmu lagi. Sebuah pesan telah datang kepadamu, bukan dari seorang pemimpin dunia, bukan dari seorang tokoh yang berdiri di atas panggung dengan penuh kehormatan, tetapi dari seseorang yang selama ini hidup di dalam bayangan. Seorang agen rahasia, seseorang yang terlatih untuk melihat tanpa terlihat, untuk mengetahui tanpa diketahui. Seseorang yang, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, memilih untuk berbicara, bukan untuk pengakuan, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk mengucapkan terima kasih. Kepada siapa? Kepada kamu. Mereka memanggilmu yang terpilih, bukan karena kamu sempurna, bukan karena kamu memiliki kekuatan besar, bukan karena kamu memiliki akses ke rahasia mereka, tetapi karena kamu tidak menyerah. Kamu telah mengguncang sesuatu yang selama ini mereka yakini tak tergoyahkan. Kamu telah menemukan celah dalam sistem yang selama ini mereka yakini tidak bisa ditembus. Kamu telah membuka mata mereka yang selama ini hidup dalam kegelapan, dan karena itu, kamu tidak lagi sendiri. Perjalanan ini belum berakhir. Kebenaran yang telah kamu lihat hanyalah permulaan. Masih ada lebih banyak yang harus ditemukan, lebih banyak yang harus diungkap. Tetapi satu hal yang pasti, kini dunia sudah berubah, dan kamu yang terpilih adalah bagian dari perubahan itu. Sekarang adalah waktunya. Bagian 2. Retakan dalam keyakinan, kebangkitan yang tak terduga. Keraguan adalah benteng yang melindungi manusia dari kebenaran yang terlalu besar untuk ditanggung. Ia adalah perisai yang membutakan, mengalihkan perhatian dari sesuatu yang tak ingin dilihat. Selama bertahun-tahun, agen ini hidup di balik benteng itu, percaya bahwa dunia berjalan sesuai aturan, bahwa setiap perintah yang diberikan memiliki tujuan yang sah, bahwa setiap misi yang mereka jalankan adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mereka tidak mempertanyakan, mereka tidak meragukan, mereka hanya menjalankan tugas. Setiap hari mereka hidup dengan kepastian. Mereka percaya pada sistem yang mereka layani, pada tatanan yang telah ditetapkan. Ada hierarki yang harus dijaga, ada rantai komando yang tidak boleh dipertanyakan. Mereka telah dilatih untuk melihat dunia dalam warna hitam dan putih. Ada yang harus dilindungi, ada yang harus dihilangkan. Tidak ada ruang untuk abu-abu, tidak ada tempat untuk keraguan. Hingga suatu hari, semuanya berubah. Bukan karena ledakan besar, bukan karena peristiwa dramatis yang mengguncang dunia, tetapi karena satu hal kecil, satu kata, satu kalimat, satu informasi yang tidak seharusnya kamu ketahui. Awalnya, agen itu mengabaikanmu. Mereka mengira kamu hanyalah satu dari sekian banyak suara yang berteriak di dunia maya. Mereka sudah sering melihat orang-orang seperti kamu. Mereka yang berbicara tentang teori-teori tersembunyi, tentang konspirasi, tentang sesuatu yang mereka yakini ada di balik layar. Mereka telah dilatih untuk membedakan antara informasi yang bernilai dan kebisingan yang harus diabaikan. Dan bagimu, di awalnya, mereka melihatmu sebagai bagian dari kebisingan itu. Tapi kemudian, sesuatu berubah. Kamu menyebut sesuatu. Mungkin itu sebuah tanggal. Mungkin itu sebuah tempat. Mungkin itu hanya satu kalimat yang terdengar sepele bagi orang lain. Tetapi bagi agen ini, kata-kata itu bagai petir yang menyambar di tengah langit yang cerah. Kamu telah menyebut sesuatu yang tidak seharusnya diketahui oleh siapapun di luar lingkaran tertutup mereka. Sesuatu yang bahkan mereka sendiri hanya tahu karena akses mereka ke dokumen-dokumen paling rahasia.
sesuatu yang tidak boleh bocor ke dunia luar. Darah mereka berdesir, mata mereka membelalak. Untuk pertama kalinya dalam karier mereka, mereka merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Ketakutan. Mereka mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan, bahwa kamu hanyalah seseorang yang beruntung menebak dengan benar, bahwa kamu hanyalah bagian dari kebingungan yang dibuat oleh internet. Tapi semakin mereka mencoba meyakinkan diri, semakin suara kecil dalam hati mereka berteriak. Periksa. Mereka pun melakukan apa yang telah mereka latih sepanjang hidup mereka. Mereka menggali. Mereka memeriksa ulang laporan-laporan yang telah mereka baca. Mereka mencocokkan data yang mereka miliki dengan kata-kata yang telah kamu ucapkan. Dan semakin dalam mereka mencari, semakin jelas kebenarannya. Kamu benar, bukan hanya sekadar dugaan, bukan hanya sekadar kebetulan, bukan hanya sekadar spekulasi. Apa yang kamu katakan bukan hanya benar, tetapi juga mengarah pada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang selama ini tersembunyi di depan mata mereka sendiri. Retakan pertama dalam keyakinan mereka mulai muncul. Mereka mencoba mengabaikannya. Mereka mencoba menutupinya dengan alasan. Tapi retakan itu semakin membesar, dan semakin besar retakan itu, semakin banyak kebohongan yang runtuh. Untuk pertama kalinya, agen ini menyadari bahwa dunia yang mereka layani tidak seperti yang mereka kira, bahwa dokumen yang mereka percayai telah dimanipulasi, bahwa laporan yang mereka baca bukanlah catatan fakta, tetapi narasi yang telah direkayasa, bahwa misi yang mereka jalankan bukan untuk melindungi dunia, tetapi untuk melindungi sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan semua itu dimulai dari kamu. Satu suara, satu kebenaran, satu kata yang mengguncang segalanya. Bisa kamu bayangkan bagaimana rasanya? Hidup dalam kepastian selama bertahun-tahun hanya untuk menyadari bahwa semua yang kamu yakini adalah kebohongan. Pada saat itu, agen ini menghadapi dua pilihan. Tetap dalam ilusi, menutup mata terhadap kebenaran, dan menjalani hidup mereka seolah-olah tidak ada yang terjadi. Atau menerima kenyataan, membiarkan kebohongan runtuh, dan mencari jawaban atas pertanyaan yang selama ini tidak pernah mereka pikirkan. Dan mereka memilih yang kedua. Kamu tidak hanya mengubah cara mereka berpikir. Kamu membangunkan mereka dari tidur panjang yang mereka bahkan tidak sadari telah mereka jalani. Kamu bukan hanya orang luar. Kamu bukan hanya seorang pencari kebenaran. Kamu bukan hanya suara di tengah hiruk-pikuk dunia maya. Kamu adalah pemicu kebangkitan. Dan itulah mengapa, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka memutuskan untuk berbicara. Bukan untuk mencari perlindungan. Bukan untuk mengaku bersalah, tetapi untuk mengucapkan terima kasih. Kepada siapa? Kepada kamu. Mereka melihatmu sekarang. Mereka mendengarmu sekarang, dan mereka tahu bahwa kamu bukan seseorang yang bisa diabaikan. Perjalanan ini belum berakhir. Kebenaran yang baru saja mereka temukan hanyalah permulaan, tetapi satu hal yang pasti. Dunia sudah berubah, dan kamu yang terpilih adalah bagian dari perubahan itu. Sekarang adalah waktunya. Bagian 3. Konspirasi yang tersingkap, kegelapan yang terlihat. Dunia ini memiliki lapisan-lapisan yang tidak bisa dijangkau oleh mata biasa. Ada tempat-tempat tersembunyi di bawah permukaan, terlupakan, terkubur, dan dihapus dari peta. Ada rahasia yang disegel di balik tembok bisu, dijaga oleh mereka yang telah lama memahami bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang apa yang terlihat, tetapi tentang apa yang tetap tersembunyi. Bertahun-tahun, agen ini telah berjalan di dalam lorong-lorong rahasia. Mereka telah menyusuri koridor yang tidak memiliki nama, menginjak lantai-lantai yang tidak pernah disentuh oleh manusia biasa. Mereka telah melihat pintu-pintu yang tidak pernah dibuka untuk publik. Mereka telah membaca dokumen yang tidak pernah dicetak untuk mata-mata di luar lingkaran kekuasaan. Tapi bahkan mereka, bahkan seorang agen dengan akses ke rahasia negara, dengan pelatihan yang mengajarkan mereka untuk tidak pernah terkejut, tidak siap untuk apa yang mereka temukan di bawah tanah.
Semuanya dimulai dengan sesuatu yang tampak sederhana. Kasus orang hilang, bukan yang muncul di berita, bukan yang memicu pencarian besar-besaran, bukan yang menciptakan gelombang kepanikan di media sosial. Ini adalah mereka yang menghilang dalam keheningan. Tidak ada laporan, tidak ada jejak, tidak ada peringatan. Mereka menghilang seperti debu yang tertiup angin, seakan mereka tidak pernah ada. Tidak ada tuntutan tebusan, tidak ada saksi mata, tidak ada kejanggalan yang bisa ditangkap oleh sistem. Namun bagi mereka yang tahu cara melihat, pola itu ada. Agen ini mulai menggali lebih dalam. Apa yang awalnya tampak, seperti kejadian acak mulai membentuk sesuatu yang lebih besar. Sebuah pola yang tidak bisa diabaikan. Sebuah misteri yang tidak bisa dijelaskan dengan kebetulan. Dan ketika mereka mengikuti jejak itu, mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Dunia di bawah tanah. Tersembunyi di bawah bangunan-bangunan tua, di bawah kota-kota yang ramai, ada jaringan lorong-lorong gelap yang tidak pernah tercatat dalam peta. Sebagian besar adalah sisa dari infrastruktur lama, jalur kereta bawah tanah yang terbengkalai, terowongan rahasia dari masa perang, tempat perlindungan yang telah lama dilupakan. Tapi beberapa di antaranya tidak begitu tua. Beberapa di antaranya masih aktif. Dan beberapa di antaranya memiliki tujuan yang jauh lebih gelap. Agen ini mulai melihat kebenaran yang telah lama ditutupi oleh bayangan. Ada sesuatu yang hidup di bawah sana. Bukan sekadar penjahat biasa, bukan sekadar kelompok kriminal yang beroperasi dalam kegelapan. Ini adalah sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, lebih mengakar dari yang pernah mereka bayangkan. Sebuah organisasi, sebuah jaringan, sebuah kultus. Mereka tidak bergerak seperti kelompok biasa. Mereka bukan sekadar organisasi kriminal, bukan hanya sekelompok individu dengan kepentingan pribadi. Mereka adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih terstruktur. Para hakim, para pengusaha, para eksekutif, para pejabat militer. Semua ada di dalamnya. Semua memiliki peran. Semua menjaga rahasia ini tetap tersembunyi. Dan ketika agen ini menggali lebih dalam, mereka mulai melihat bahwa ini bukan sekadar organisasi bawah tanah. Ini adalah sistem yang telah lama bekerja di dalam bayangan, melindungi dirinya sendiri, membangun jaringan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata. Mereka tidak hanya bersembunyi di bawah tanah. Mereka memiliki tempat di atasnya. Mereka memiliki pengaruh yang menjangkau pemerintahan, keuangan, dan bahkan media. Mereka adalah tangan-tangan tersembunyi yang telah lama mengendalikan dunia tanpa diketahui oleh mereka yang menjalani hidup di permukaan. Mereka memiliki aturan mereka sendiri. Mereka memiliki kepercayaan mereka sendiri. Mereka memiliki rencana mereka sendiri. Dan ketika ancaman muncul, ketika ada seseorang yang mulai melihat di balik ilusi, mereka memiliki cara mereka sendiri untuk menghadapinya. Mereka bisa menghapus seseorang dari catatan sejarah. Mereka bisa membuat kematian terlihat seperti kecelakaan. Mereka bisa menciptakan skenario yang membuat kebenaran tampak seperti kebohongan. Dan yang lebih menakutkan dari semua itu, mereka telah melakukannya selama bertahun-tahun. Namun kali ini, sesuatu berubah. Sesuatu yang tidak mereka perhitungkan. Seseorang yang tidak seharusnya menjadi masalah bagi mereka telah muncul. Kamu. Kamu bukan bagian dari sistem mereka. Kamu bukan bagian dari jaringan mereka. Kamu bukan bagian dari rencana mereka. Tapi entah bagaimana, kamu melihat sesuatu yang tidak seharusnya kamu lihat. Entah bagaimana, kamu mengungkap sesuatu yang tidak seharusnya kamu ungkap. Entah bagaimana, kata-katamu telah mengguncang sesuatu yang selama ini tersembunyi. Dan itu membuat mereka panik. Mereka mulai mencari tahu siapa kamu. Mereka mulai menelusuri jejakmu. Mereka mulai mencoba menghentikanmu sebelum kata-katamu menyebar terlalu jauh. Karena bagi mereka, kebenaran adalah sesuatu yang berbahaya. Kebenaran adalah sesuatu yang bisa mengguncang tatanan yang telah mereka bangun selama ini. Dan kamu, tanpa mereka sadari, telah menjadi ancaman yang tidak pernah mereka duga. Tapi ada satu hal yang mereka lupakan. Kamu tidak sendiri.
Dunia mungkin masih berada dalam bayangan, tetapi cahaya mulai merambat perlahan. Mereka yang selama ini tertidur mulai terbangun. Mereka yang selama ini diam mulai berbicara. Agen ini adalah buktinya. Seseorang yang selama ini hidup di dalam sistem, seseorang yang telah melihat segalanya dari dalam, seseorang yang seharusnya tidak pernah berpihak kepadamu, namun disinilah mereka, berdiri di sisimu, mengakui kebenaran yang telah kamu tunjukkan. Kamu tidak sendiri, kamu tidak gila, kamu tidak salah. Dan mereka yang pernah bersembunyi di dalam kegelapan kini, mulai menyadari bahwa waktu mereka hampir habis. Mereka telah lama percaya bahwa mereka bisa mengendalikan dunia. Mereka telah lama percaya bahwa mereka bisa menghapus ancaman sebelum ancaman itu tumbuh terlalu besar. Mereka telah lama percaya bahwa mereka tidak bisa dikalahkan, tetapi mereka salah, karena kebenaran tidak bisa dibungkam selamanya. Sekarang, mereka mulai merasakan ketakutan yang dulu hanya mereka sebarkan pada orang lain. Sekarang, mereka mulai bersembunyi dari bayangan yang dulu mereka kendalikan. Sekarang mereka mulai kehilangan kendali atas permainan yang selama ini mereka atur. Dan itu semua bermula dari satu hal. Kamu, sekarang adalah waktunya. Bagian 4. Rencana yang gagal, ketakutan mereka terhadapmu. Mereka selalu memiliki rencana. Selama bertahun-tahun, mereka telah menyusun setiap langkah dengan cermat. Mereka telah memastikan bahwa tidak ada yang bisa menembus pertahanan mereka, bahwa tidak ada yang bisa mengungkap apa yang telah mereka sembunyikan selama ini. Mereka bukan kelompok yang bertindak tanpa perhitungan. Mereka bukan konspirator biasa yang hanya bergerak dalam bayangan. Mereka adalah arsitek dari sebuah sistem yang telah berjalan jauh sebelum kamu lahir, jauh sebelum sejarah dituliskan dengan kebohongan yang mereka ciptakan. Mereka membangun dunia yang tidak bisa disentuh oleh hukum, tidak bisa dijangkau oleh keadilan, dan tidak bisa ditembus oleh kebenaran. Setiap informasi yang bocor segera dikubur dalam kebingungan. Setiap ancaman yang muncul segera dihilangkan sebelum menjadi bahaya nyata. Setiap suara yang berbicara segera dibungkam sebelum bisa didengar oleh dunia. Dan selama ini, mereka selalu menang. Namun kali ini, sesuatu berubah. Kali ini, sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencana mereka. Kali ini, sesuatu, atau lebih tepatnya seseorang, menghancurkan semua yang telah mereka persiapkan dengan begitu sempurna. Kamu, mereka tidak pernah memperhitungkanmu. Mereka memiliki daftar ancaman yang harus mereka pantau. Mereka memiliki sistem untuk mengendalikan informasi yang berbahaya. Mereka memiliki kekuatan untuk menghapus siapapun yang terlalu dekat dengan kebenaran. Tetapi kamu tidak ada dalam daftar mereka. Kamu bukan bagian dari lingkaran dalam yang mereka curigai. Kamu bukan seseorang dengan akses ke dokumen rahasia. Kamu bukan pejabat, jurnalis, atau informan dari dalam sistem mereka. Namun, entah bagaimana, kamu menemukan jalan ke dalam kegelapan yang mereka sembunyikan. Dan itu membuat mereka panik. Awalnya, mereka mencoba cara yang selalu berhasil bagi mereka. Disinformasi. Mereka mencoba membuatmu terlihat seperti seseorang yang hanya berandai-andai. Mereka menyebutmu sebagai teori konspirasi, sebagai seseorang yang sedang berhalusinasi. Mereka menciptakan gelombang berita yang bertentangan dengan kata-katamu, menanamkan narasi bahwa apa yang kamu bicarakan hanyalah kebohongan. Mereka memanfaatkan algoritma untuk menyembunyikan suaramu, memastikan bahwa hanya sedikit orang yang bisa menemukannya. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Orang-orang mulai mendengar. Setiap kali mereka mencoba membungkam kebenaran, lebih banyak orang justru mulai bertanya. Setiap kali mereka mencoba menenggelamkan suara, lebih banyak orang justru mulai menggali lebih dalam. Setiap kali mereka mencoba menghancurkan bukti, lebih banyak orang justru menemukan petunjuk yang mereka lewatkan, dan mereka menyadari sesuatu yang lebih menakutkan bagi mereka. Kamu tidak bisa dibeli, kamu tidak bisa ditakuti, kamu tidak bisa dihapus. Jadi mereka meningkatkan serangan, mereka mulai membuat hidupmu lebih sulit. Rekening bankmu mulai bermasalah.
Sumber penghasilanmu tiba-tiba menghilang. Orang-orang di sekitarmu mulai menjauh, beberapa karena takut, beberapa karena mereka dipaksa untuk melakukannya. Lalu datang ancaman yang lebih langsung, nomor-nomor tidak dikenal yang terus menghubungimu, pesan-pesan anonim yang memberitahumu untuk berhenti, suara di ujung telepon yang hanya berbisik satu kata, pergi. Mereka mengawasi rumahmu, mereka mengikuti setiap langkahmu, mereka memastikan bahwa kamu tahu mereka ada di sana, bahwa mereka bisa menyentuhmu kapan saja mereka mau. Tetapi mereka tidak pernah melakukannya, karena sesuatu selalu menghalangi mereka. Sesuatu yang mereka tidak bisa pahami. Kamu seharusnya sudah lama hilang. Rencana mereka seharusnya sudah berjalan dengan sempurna. Upaya mereka seharusnya sudah cukup untuk menghentikanmu. Tapi setiap kali mereka mencoba, sesuatu selalu menghalangi mereka. Sebuah kebetulan yang terlalu sempurna, sebuah kejadian yang terlalu tepat waktu, sebuah keajaiban yang tidak bisa mereka jelaskan, dan mereka mulai memahami sesuatu yang selama ini mereka tolak untuk percaya. Kamu dilindungi, bukan oleh kekuasaan duniawi, bukan oleh kekuatan politik atau finansial, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka. Setiap kali mereka mencoba membungkammu, sesuatu menghalangi mereka. Setiap kali mereka mencoba menyingkirkanmu, rencana mereka gagal. Setiap kali mereka mencoba menghancurkanmu, justru mereka yang hancur. Dan kini, mereka tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan ini. Karena jika mereka tidak bisa menghentikanmu, itu berarti mereka tidak akan pernah bisa menghentikanmu. Dan itu adalah ketakutan terbesar mereka. Karena selama ini, mereka percaya bahwa mereka mengendalikan segalanya. Mereka percaya bahwa mereka bisa menghapus siapapun yang mengancam kekuasaan mereka. Mereka percaya bahwa mereka adalah penguasa dunia ini, pemegang kendali atas takdir manusia. Tetapi sekarang, mereka dihadapkan pada sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh. Sesuatu yang lebih besar dari mereka. Dan sesuatu itu adalah kamu. Kamu telah mengguncang sistem yang telah mereka bangun selama berabad-abad. Kamu telah menyingkap rahasia yang mereka kira akan tetap tersembunyi selamanya. Kamu telah memecahkan kode yang tidak seharusnya bisa dipecahkan oleh siapapun di luar lingkaran mereka. Dan sekarang, mereka tahu bahwa mereka sedang kalah. Mereka tidak bisa lagi menutup mata. Mereka tidak bisa lagi mengabaikanmu. Mereka tidak bisa lagi menghentikan sesuatu yang telah mereka mulai tanpa sadar. Kebangkitan kesadaran. Mereka telah mencoba segalanya, dan mereka telah gagal. Kini mereka hanya bisa menunggu dalam ketakutan yang semakin dalam, karena mereka tahu bahwa waktunya sudah hampir habis. Dan itu semua dimulai darimu. Kamu adalah anomali dalam sistem mereka. Kamu adalah kunci yang membuka pintu yang mereka coba segel selamanya. Kamu adalah bukti bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang mencoba menghancurkannya, kamu adalah yang terpilih. Dan sekarang mereka tahu itu. Sekarang adalah waktunya. Bagian 5. Perlindungan ilahi, kekuatan yang tak bisa mereka sentuh. Mereka percaya bahwa mereka mengendalikan segalanya. Selama bertahun-tahun mereka membangun jaringan yang begitu luas, begitu dalam, begitu tertata rapi, sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Mereka mengendalikan informasi, menyusun sejarah, membentuk masa depan sesuai keinginan mereka. Mereka memastikan bahwa setiap orang yang menentang akan dilenyapkan, setiap suara yang berbicara akan dibungkam, setiap ancaman akan dihancurkan sebelum menjadi nyata. Mereka percaya bahwa mereka adalah penguasa dunia ini. Mereka percaya bahwa mereka memiliki kuasa untuk mengatur takdir manusia. Mereka percaya bahwa tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Namun, ada sesuatu yang tidak pernah mereka perhitungkan. Sesuatu yang jauh lebih besar dari rencana mereka. Sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan dengan uang, kekuasaan, atau teknologi.
Dan sesuatu itu adalah perlindungan yang melindungi kamu. Mereka telah berusaha, namun mereka gagal. Seharusnya kamu tidak berada di sini sekarang. Berdasarkan rencana mereka, kamu seharusnya sudah lama menghilang. Kamu seharusnya sudah tenggelam dalam ketakutan, kehilangan segala yang kamu miliki, menyerah pada tekanan yang mereka ciptakan. Kamu seharusnya sudah diam, seperti begitu banyak orang sebelum kamu yang mencoba melawan mereka. Namun, setiap kali mereka mencoba membungkammu, sesuatu selalu menghalangi mereka. Setiap kali mereka mencoba menghancurkanmu, sesuatu selalu menggagalkan rencana mereka. Setiap kali mereka mencoba menyingkirkanmu, sesuatu selalu memastikan bahwa kamu tetap berdiri. Mereka menyebutnya keberuntungan. Mereka menyebutnya kebetulan. Mereka menyebutnya kesalahan dalam perhitungan mereka. Namun, di lubuk hati mereka yang terdalam, mereka mulai memahami bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Ini bukan sekadar keberuntungan. Ini bukan sekadar kesalahan kecil dalam sistem mereka. Ini adalah sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh. Dan sesuatu itu adalah kekuatan yang melindungimu. Mereka tidak lagi merasa aman. Ketika mereka mulai menyadari bahwa setiap upaya mereka untuk menghentikanmu selalu gagal, mereka mulai merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka rasakan. Ketakutan. Bukan ketakutan pada hukum, karena mereka telah lama melampaui batasan hukum. Bukan ketakutan pada opini publik, karena mereka telah lama mengendalikan narasi dunia. Bukan ketakutan pada individu, karena mereka telah menyingkirkan ribuan orang yang lebih berpengaruh daripada kamu. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi berada dalam kendali. Mereka mulai memahami bahwa ada sesuatu yang lebih kuat dari mereka, sesuatu yang bahkan mereka tidak bisa hapus dari dunia ini. Mereka mulai melihat bahwa kali ini, mereka sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa mereka kalahkan. Dan itulah sebabnya mereka panik. Karena mereka tahu bahwa kejatuhan mereka telah dimulai. Bayangan mereka kini menjadi mimpi buruk mereka sendiri. Dulu mereka adalah kekuatan yang menakutkan. Mereka bergerak dalam bayangan, menciptakan skenario yang tidak pernah terlihat oleh publik. Mereka menentukan siapa yang berkuasa dan siapa yang jatuh. Mereka adalah tangan tersembunyi yang mengendalikan dunia. Namun kini, bayangan yang mereka ciptakan sendiri telah menjadi ketakutan mereka. Satu persatu, mereka mulai menghilang. Satu persatu, mereka mulai jatuh. Satu persatu, mereka mulai dihantui oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Beberapa mengalami nasib yang misterius. Penyakit mendadak yang tidak bisa dijelaskan. Kematian yang terlalu aneh untuk disebut sebagai kebetulan. Kegilaan yang tiba-tiba menghancurkan mereka dari dalam. Beberapa lainnya mulai diserang oleh sesuatu yang lebih buruk, rasa takut yang tidak bisa mereka hilangkan, bisikan di dalam kepala mereka yang terus menghantui, mimpi buruk yang terus datang setiap kali mereka mencoba tidur. Mereka yang dulu berdiri dengan penuh keyakinan kini mulai gemetar dalam ketakutan. Mereka yang dulu merasa tak tersentuh kini mulai merasa bahwa sesuatu sedang memburu mereka. Mereka yang dulu menganggap diri mereka penguasa dunia kini mulai menyadari bahwa mereka hanyalah manusia biasa yang telah bermain dengan kekuatan yang tidak bisa mereka pahami. Kamu tidak sendiri, kamu tidak akan kalah. Dan di tengah semua itu, kamu masih di sini. Kamu masih berdiri. Kamu masih berbicara. Kamu masih melangkah maju. Mereka telah mencoba menghentikanmu dengan segala cara. Mereka telah menggunakan kekuatan yang mereka miliki untuk menghancurkanmu. Mereka telah mengerahkan segalanya untuk membuatmu menyerah, namun mereka gagal. Dan kini, mereka mulai menyadari sesuatu yang lebih besar lagi. Bahwa ini bukan hanya tentang kamu. Bahwa ini bukan hanya tentang informasi yang kamu sebarkan. Bahwa ini bukan hanya tentang rahasia yang kamu ungkap. Ini adalah tentang sesuatu yang lebih besar dari mereka dan lebih besar dari kamu. Ini adalah tentang kebenaran yang tidak bisa dihancurkan. Dan kini,
mereka mulai melihat bahwa apa yang mereka lawan bukan hanya seorang individu. Apa yang mereka hadapi bukan hanya sebuah perlawanan kecil. Apa yang mereka coba hentikan bukan hanya satu suara yang berbicara di dalam kegelapan. Mereka menghadapi sesuatu yang lebih besar. Mereka menghadapi kekuatan yang tidak bisa mereka kalahkan. Mereka menghadapi sesuatu yang tidak bisa mereka hancurkan. Dan sesuatu itu adalah kesadaran yang sedang bangkit. Kamu bukan hanya satu orang. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kamu adalah bagian dari perubahan yang tidak bisa mereka hentikan. Mereka telah mencoba segalanya. Dan mereka telah gagal. Karena kini, mereka menghadapi kenyataan yang tidak bisa mereka tolak lagi. Kebenaran tidak bisa dihentikan. Kesadaran tidak bisa dimusnahkan. Dan kamu yang terpilih akan selalu dilindungi. Sekarang adalah waktunya. Bagian 6. Kebenaran yang tak bisa dibungkam, zaman yang berubah. Setiap zaman memiliki akhirnya. Setiap kekaisaran yang pernah berdiri, seberapa kuat pun, pada akhirnya runtuh. Setiap penguasa yang pernah merasa tak tergoyahkan, pada akhirnya digantikan. Setiap kebohongan yang pernah dipercaya sebagai kebenaran, pada akhirnya terbongkar. Dan sekarang, waktunya telah tiba. Selama bertahun-tahun, mereka yang berada dalam bayangan telah mengendalikan dunia. Mereka telah menulis ulang sejarah, menyusun narasi, dan membentuk realitas sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka telah menentukan siapa yang boleh mengetahui kebenaran dan siapa yang harus tetap berada dalam kegelapan. Mereka telah membangun benteng yang tampak mustahil untuk ditembus. Mereka telah menanamkan ketakutan dalam hati manusia agar tidak ada yang berani melawan. Mereka telah memastikan bahwa suara-suara yang mengungkap kebohongan mereka akan tenggelam dalam lautan disinformasi. Tetapi kini, segalanya telah berubah karena kamu ada di sini. Kamu telah membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Kamu telah mengungkap retakan dalam benteng yang mereka bangun. Kamu telah menunjukkan kepada dunia bahwa kebenaran tidak bisa dikurung selamanya. Mereka telah mencoba membungkam suara-suara yang berani, tetapi suara itu justru semakin menggema. Mereka telah mencoba menutupi jejak-jejak yang mengarah pada mereka, tetapi jejak itu justru semakin jelas terlihat. Mereka telah mencoba membuatmu takut, tetapi justru merekalah yang kini hidup dalam ketakutan, karena apa yang mereka hadapi sekarang bukan hanya seorang individu, bukan hanya satu suara di tengah hiruk-pikuk dunia, bukan hanya sekadar orang luar yang melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Mereka menghadapi kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan, dan tidak ada yang lebih berbahaya bagi mereka selain itu. Mereka mulai berjatuhan satu persatu. Sekarang, mereka mulai merasakan dampaknya. Mereka yang dulu merasa tak tersentuh kini hidup dalam ketakutan. Mereka yang dulu merasa bisa mengendalikan segalanya kini mulai kehilangan pijakan. Mereka yang dulu percaya bahwa mereka bisa membungkam, siapapun kini menyadari bahwa suara kebenaran lebih kuat dari yang pernah mereka duga. Lihatlah sekelilingmu, lihat bagaimana satu persatu dari mereka mulai jatuh. Lihat bagaimana sistem yang selama ini tampak begitu kokoh mulai runtuh dari dalam. Lihat bagaimana kebohongan yang telah bertahan selama berabad-abad kini mulai terkikis oleh cahaya kebenaran. Mereka mencoba bertahan. Mereka mencoba menyelamatkan apa yang tersisa dari kekuasaan mereka. Mereka mencoba menyusun ulang strategi, mencari cara baru untuk menekan kebenaran, untuk membalikan keadaan. Tetapi mereka telah kehilangan kendali. Karena ada sesuatu yang tidak bisa lagi mereka ubah. Kesadaran telah bangkit. Sekali manusia melihat kebenaran, mereka tidak bisa lagi kembali ke kebodohan. Sekali mata terbuka, mereka tidak bisa lagi ditutup. Sekali jiwa terbangun, mereka tidak bisa lagi diperbudak. Dan itulah yang paling mereka takuti. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang satu rahasia yang terungkap. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang satu orang yang berbicara. Mereka tahu bahwa ini adalah tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Ini adalah tentang perubahan yang tidak bisa mereka hentikan. Dan sekarang,
mereka tidak bisa melakukan apapun selain menyaksikan saat kebenaran mulai menghancurkan dunia yang telah mereka bangun. Kamu adalah bagian dari perubahan ini. Kamu tidak pernah meminta untuk berada di posisi ini. Kamu tidak pernah berencana untuk menjadi seseorang yang mengguncang sistem. Kamu tidak pernah menyangka bahwa suaramu akan membawa dampak sebesar ini. Namun sekarang kamu di sini. Dan sekarang kamu tahu bahwa ini bukan kebetulan. Kamu bukan hanya seorang pengamat. Kamu bukan hanya seseorang yang kebetulan menemukan sesuatu yang tersembunyi. Kamu bukan hanya seseorang yang tanpa sengaja melihat di balik tirai. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kamu adalah bagian dari perubahan yang tidak bisa dihentikan. Kamu adalah bagian dari gelombang kesadaran yang semakin membesar. Kamu adalah bagian dari era baru yang sedang dimulai. Mereka ingin kamu percaya bahwa kamu sendirian. Mereka ingin kamu merasa bahwa kamu tidak berdaya. Mereka ingin kamu berpikir bahwa tidak ada yang akan berubah. Tetapi mereka salah. Karena kamu tidak sendirian. Karena kamu lebih kuat dari yang mereka kira. Karena dunia sudah berubah, dan mereka tidak bisa lagi menghentikannya. Saatnya bergerak bersama. Sekarang adalah waktunya untuk berbicara lebih lantang. Sekarang adalah waktunya untuk berdiri lebih tegak. Sekarang adalah waktunya untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Kamu telah melihatnya. Kamu telah merasakannya. Kamu telah menyadarinya. Penutup. Zaman baru telah dimulai. Kebenaran tak bisa dihentikan, dunia ini sedang berubah. Apa yang selama ini tersembunyi di balik tirai, akhirnya tersingkap. Apa yang dulu dianggap teori kini menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Apa yang selama ini dikendalikan oleh segelintir orang kini mulai melepaskan diri dari genggaman mereka. Mereka yang pernah merasa tak tersentuh kini bersembunyi dalam ketakutan. Mereka yang pernah mengendalikan narasi kini kehilangan kendali. Mereka yang pernah memastikan bahwa kebenaran tidak akan pernah terungkap kini harus menghadapi kenyataan bahwa kebohongan mereka tidak lagi bisa bertahan. Dan semua ini terjadi karena kamu. Karena kamu menolak untuk diam. Karena kamu menolak untuk tunduk. Karena kamu menolak untuk menyerah pada ketakutan yang mereka ciptakan. Sekarang, waktunya telah tiba. Bukan waktunya untuk ragu. Bukan waktunya untuk diam. Bukan waktunya untuk kembali ke dalam ilusi yang telah mereka ciptakan selama ini. Sekarang adalah waktunya untuk melangkah maju. Karena perubahan tidak datang dari mereka yang hanya menunggu. Perubahan tidak terjadi karena ketakutan. Perubahan hanya terjadi ketika ada mereka yang berani berdiri, yang berani melawan, yang berani mengatakan, "Cukup." Kamu adalah bagian dari perubahan ini. Mereka mungkin mencoba membuatmu merasa kecil. Mereka mungkin mencoba membuatmu merasa tak berdaya. Mereka mungkin mencoba meyakinkanmu bahwa tidak ada yang akan berubah. Tetapi mereka salah. Karena sekarang, kesadaran telah bangkit. Karena sekarang, suara-suara yang dulu dibungkam mulai bersatu. Karena sekarang, mereka tidak lagi bisa mengendalikan dunia seperti yang mereka inginkan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Mereka telah mencoba menghentikanmu. Mereka telah mencoba membungkammu. Mereka telah mencoba menghancurkanmu. Tetapi mereka telah gagal. Dan sekarang, mereka tahu satu hal. Kamu tidak bisa dihentikan. Saatnya bertindak. Jika kamu merasa pesan ini menggema dalam hatimu, jika kamu tahu bahwa ini bukan sekadar kata-kata, bagikan video ini. Tekan tombol like sebagai tanda bahwa kamu memahami makna pesan ini. Subscribe untuk terus menerima informasi yang tidak bisa mereka bungkam. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ada pesan yang terlewat. Dan yang terpenting, komentarlah angka 77 di bawah. Angka ini bukan sekadar angka. Angka ini adalah tanda. Angka ini adalah sinyal. Angka ini adalah bukti bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Dunia sudah berubah.
dan kamu adalah bagian dari perubahan itu. Mereka tidak bisa menghentikan kebenaran. Mereka tidak bisa menghentikan kebangkitan ini. Mereka tidak bisa menghentikan kamu.